Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Rumah Fatih Yuki. Selamat datang lagi di Rumah Fatih Yuki. Yang setia nontonin, jangan bosan-bosan ya. Dan yang baru datang, selamat bergabung. Semoga video-video kita ini menginspirasi. Ya Allah, menginspirasi. Pokoknya diambil baiknya saja dari setiap video kita. Kalau seandainya nggak ada baiknya, ya udah anggap saja itu hiburan. Dan ini suasana di pagi hari guys, dikala suami dan anak-anak udah berangkat. Dan inilah kesibukan aku mulai dari pagi sekitar jam 7-an nih guys. Setelah semuanya pergi ke sekolah, aku langsung beberes rumah. Pokoknya semuanya langsung diberesin, dirapiin, mulai dari ruang tamu ini, sofa ini sengaja nih guys direbahin malam harinya karena dulu pernah kuro kan pup dia di atas sofa. Cuma kalau seandainya direbahin kayak gitu dia nggak ada pup lagi di sana. Jadi setiap malam sebelum tidur tuh biasanya Abi direbahinnya sofa. Jadi aman sentosa dari pup dan pipis. Tapi alhamdulillah banget nih guys, dari sekian bulan perjuangan mengajarkan MCK untuk anabul-anabul ini, dan alhamdulillah sekarang mereka nggak ada lagi pup dan pipis dalam rumah. Alhamdulillah. Jadi mereka pagi-pagi subuh-subuh kan dibuka pintu kan, nanti mereka langsung kabur lari ke halaman untuk pergi pup ke dekat taman yang ada yang aku bersihin kemarin guys. Jadi mereka pup di sana dan aku senang sekali guys. Usaha berbuah hasil. Dan emang ya kalau punya anabul itu harus sabar-sabar. Kemudian lanjut aku beresin tempat tidur nih guys. Tempat tidur diberesin, dirapiin lah dikit gitu. Kemudian nanti disapu kamarnya. Begitu aja sih guys. Terkadang aku vakum sekali-sekali, nggak setiap hari, pas rajinnya aja. Pokoknya vakum itu nggak setiap hari rumahnya divakum. Kalau seandainya setiap hari nggak kuat juga nanti listriknya guys. Jadi sekali-sekali aja divakum gitu kan. Pokoknya ganti-ganti aja spraynya. Kemudian dikebas-kebasin aja kasurnya. Yang penting rapi, dah setiap hari digituin. Kalau kalian lagi ngapain nih guys pagi-pagi? Kalau yang nggak bekerja di luar, maksudnya yang di rumah, pasti mungkin lebih kurang seperti aku ya, langsung lanjut beres-beres rumah. Karena biasanya rumah rapi itu ya ini dikala sepi kayak gini gitu kan, bisa kita leluasa membersihkan, mengacak-acak, mutar-mutar, geser-geser, pokoknya semuanya ngapain aja ya pas sekarang, pas pagi. Nanti kalau udah anak-anak udah pulang sekolah ya udah suka-suka mereka aja lagi kayak gitu. Jadi pagi-pagi aku ya nggak jauh-jauh lah dari kegiatan bersih-bersih, nyuci-nyuci piring, nyuci-nyuci baju. Pokoknya yang pertama itu diberesin ya rumah. Kalau seandainya rumah itu sudah bersih, sudah rapi, peralatannya juga sudah bersih dan rapi semuanya. Makanya untuk kegiatan selanjutnya kita udah lega aja guys, udah senang aja, udah enjoy gitu kan, nggak berbulu lagi matanya lihat rumah berantakan. Kalau aku kayak gitu guys, karena kalau aku lanjut kerjaan yang lain, contoh ngedit video misal, atau lanjut misalnya memproses jualan online atau promosiin jualan online, pokoknya lanjut kerjaan lain lah selain beberes, dan itu rasanya ada yang menjanggal gitu guys, ada yang pokoknya nggak enak aja lah kalau rumah berantakan dan belum disapu. Makanya pagi-pagi itu wajib untuk bersih-bersih dan beres-beres terlebih dahulu. Setelah beres-beres dan bersih-bersih barulah lega untuk memulai aktivitas yang lainnya. Karena masih banyak nih guys menunggu aktivitas-aktivitas yang lainnya. Walau di rumah aja, walau sebagian orang bilang ya udah di rumah aja, paling nonton drakor, tidur-tiduran, suaminya pergi kerja, anaknya pergi sekolah, ya udah jadwalnya tidur bebas. Enggak guys, enggak sama sekali. Setelah semuanya beres kayak gini nih, masih banyak menunggu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan itu aku pikir semua ibu rumah tangga seperti itu. Walaupun tidak ibu rumah tangga, ibu yang bekerja pun pasti seperti itu. Ada aja kesibukannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku emang tipenya orangnya nggak bisa diem gitu guys. Orangnya nggak bisa nggak ada kegiatan gitu. Jadi ada aja, walaupun cuman di rumah, hampir 24 jam aku di rumah, ada aja yang aku kerjain gitu kan. Dan aku juga nggak bisa orangnya tidur siang. Jadi orang mikirnya aku siang-siang itu tiduran atau ngapain. Nggak bisa guys, nggak bisa, mata ini terpejam.
Oh, sama mati angin. Setidaknya kalau seandainya nggak ada kegiatan nih guys, lagi sepi kerjaan, misalnya lagi sepi orderan atau apa, aku nonton YouTube, aku nonton di website atau di mana gitu kan, pokoknya ada aja, yang penting aku nggak tidur. Kayak gitu sih guys, walaupun rasanya pengen sih tidur siang itu guys, pengen rasanya istirahat gitu kan, cuman udah dicoba emang susah sih guys. Pernah aku tidur siang waktu itu pas lagi sakit, dipaksa sama Abi disuruh tidur, suruh masuk kamar, suruh tutup kamar, ya udah tidur gitu kan, biar Abi yang jagain anak-anak di luar. Dan itu pun masih nggak bisa tidur guys, emang susah banget. Walau sempat sih beberapa kali tertidur, emang udah kelewat sakit, mungkin kalau lelah badan baru bisa tidur, dan itu cuman bisa ya sesekali aja sih guys, bisa dibilang nggak begitu gitu kan. Lebih suka kayak gini aja, sibuk-sibuk beres-beres utak-atik di rumah. Pokoknya semua yang bisa dikerjain di rumah ya udah dikerjain kayak gitu guys. Kalian sama nggak sama aku? Kemudian aku ini beres-beres kamarnya anak-anak guys. Bukannya anak-anak itu nggak bisa beres-beres kamarnya. Mereka udah lumayan bisa untuk beres-beres kamar sendiri. Cuman kalau pagi itu kan mepet. Semuanya udah keburu mau pergi ke sekolah. Belum lagi nanti mandinya, sarapannya. Pokoknya semuanya lah udah habis aja waktunya. Dan rasanya aku nggak pengen bebanin mereka untuk beresin kamar. Jadi ya udah pas mereka berangkat, udah pergi, biar aku aja yang beresin kamarnya. Bisa sambil nyuci juga. Sambil beres-beres kan cucian nanti juga kelar gitu kan. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, itu kata pepatah ya guys. Dan emang kayak gitu, ibu-ibu rumah tangga tuh multitasking. Jadi sambil ngerjain ini, yang ini jalan, sambil ngerjain ini beres. Jadi kayak gitulah guys, semuanya harus sigap-sigap. Walaupun pekerjaan ini juga nggak buru-buru sih, nggak ada juga yang ngejar gitu kan, nggak harus jam sekian harus kelar, jam sekian harus kelar, enggak. Cuman ya otomatis aja kayak gitu kita itu ya guys ya. Ibu-ibu di luar sana kayak gitu juga nggak sih? Jadi kalau seandainya ini udah kelar, udah selesai, kan ibaratnya bisalah kita melanjutkan pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi ya begitu. Aku pikir sih semua begitu. Kemudian aku lanjut mencuci guys. Mesin cuci aku ini otomatisnya itu udah rusak, jadi harus kayak manual gitu guys. Jadi airnya dimasukin sendiri pakai selang. Kalau biasanya kan otomatis airnya masuk, kalau sekarang enggak. Kemarin udah sempat diperbaiki sih, ada alatnya yang diganti dan itu lumayan mahal. Dan untuk memperbaiki airnya ini, otomatis airnya ini, kita butuh lagi alat yang lain. Padahal alat yang kemarin aja mahalnya minta ampun, dan sekarang mau beli lagi. Ya udah pokoknya satu-satu aja. Yang masukin air kan gampang lah, bisa kita handle gitu kan. Kemudian kebocoran selangnya juga udah diperbaiki, alhamdulillah. Jadi sekarang nyuci nggak perlu banjir-banjir lagi halamannya, alhamdulillah banget. Kalau sebelumnya kan kalian bisa lihat ya di video sebelumnya, setiap nyuci itu selalu banjir rumahnya guys, kebanjiran. Kemudian aku lanjut nih guys, nyapu gudang. Ini adalah ruang menjahit aku ya guys ya, sama gudang. Cuman sekarang kan aku ada anggota yang bantuin menjahit, jadi aku sekarang nggak ngerjain jahitan sendiri, jadi ada yang bantuin gitu guys. Jadi aku cuman handle masalah administrasi dan lain-lainnya. Kemudian setelah menyapu ini, dipel nggak setiap hari aku ngepel rumah guys, sama kayak vakum nggak setiap hari juga. Kalau dirasa dibutuh dipel, yaudah aku pel gitu kan. Baik pun yang bagian depan, bukan gudang aja, maupun ruang tamu juga kayak gitu. Kalau seandainya udah rasa patut dipel, aku pel, nggak tiap hari gitu kan. Mungkin ada juga ya teman-teman yang setiap hari dipel rumahnya. Kalau aku nggak guys, agak lumayan capek juga. Bukan malas sih, karena banyak lagi nunggu pekerjaan yang lain, bukan alasan juga ya guys ya. Cuman ya itu, kalau seandainya belum kotor-kotor amat aku nggak pel gitu kan. Kalau seandainya udah agak gimana gitu kan, pokoknya kan kita tahu tuh perkiraannya. Oh ini harus dipel nih, ini ya udah masih aman kayak gitu. Sebetulnya rajin-rajin beres-beres rumah dan bersih-bersih rumah itu bukan apa-apa ya, karena udah menjadi suatu
ke apa namanya, kebiasaan gitu guys. Jadi ada yang kurang kalau seandainya kita membiarkan rumah itu kotor gitu kan. Walau nggak 24 jam bersih gitu kan, ada masanya berantakan juga. Yang namanya punya anak, yang namanya kita di rumah itu nggak sendiri, kecuali kita sendiri di rumah ya guys ya, bisa lah ibaratnya rumah tuh seperti apa kita beresin tadi kayak gitu sampai siang sampai malam gitu kan. Tapi yang namanya kita di rumah itu banyak, ada anak, ada suami gitu kan. Jadi kalaupun kita ngebersihin, bisa jadi anak yang berantakin, bisa jadi suami yang pindah tempatkan ini ke sini gitu kan. Dan gitu, emang itu fungsinya kita, emang itu tugasnya kita ibu-ibu, perempuan atau bukan, walau tidak dipungkiri itu bukan tugas kita aja gitu kan. Suami juga ikut andil untuk membereskan rumah, alhamdulillah. Abinya anak-anak mau untuk bersih-bersih dan beres-beres. Cuman kembali lagi ke yang tadi gitu kan, bukan sesuatu yang terpaksa atau apa gitu kan. Emang udah suatu kebiasaan aja kita beres-beres kayak gitu ya. Iya nggak sih guys, buat kalian yang hobi beberes, benar nggak sih pendapat aku ini? Karena ada juga orang yang komenkan, aduh rumahnya bersih ya, rumahnya rapi ya. Aku pikir sih semua orang rumahnya pasti pengen bersih dan pengen rapi ya kan, biar kitanya nyaman. Kita yang tinggal di dalam rumah itu loh, apalagi aku nih kan, aku yang hampir 24 jam. Kalau seandainya rumahnya berantakan dan nggak bersih gitu kan, otomatis kan kita juga yang sumpek gitu guys. Bukan kebersihan atau kerapian rumah kita itu bukan untuk orang lain loh guys, untuk diri kita. Jadi buat kalian yang di sana ibu-ibu yang mungkin agak kurang bersemangat untuk membersihkan dan merapikan rumahnya, mungkin sekedarnya aja ya udah asal sapu, asal bersih gitu aja gitu kan. Ya udah mulai dari sekarang kita semangat yo guys. Aku juga memaksa diri aku untuk semangat loh guys, karena sesuatu itu nggak bisa dengan datang sendirinya, butuh latihan, butuh paksaan dari diri kita sendiri. Lama-lama itu bukan jadi paksaan lagi, udah jadi kebiasaan dan hal yang menyenangkan. Seperti aku guys, alhamdulillah menyenangkan melakukan kegiatan ini dari hari ke hari, karena aku mikirnya guys, aku sudah melewati masa-masa yang sangat banyak dalam hidup. Cielah kalian pasti juga kayak gitu ya guys. Intinya kayak gini guys, aku sudah pernah merasakan bekerja dari pagi sampai malam. Rasanya di waktu itu enak ya kalau di rumah. Dan sekarang masanya aku di rumah mengerjakan sesuatu dari pagi sampai malam, dan rasanya aku nggak pernah kepikiran lagi, udah aku pengen kerja lagi deh. Enggak, semua proses hidup yang aku jalani aku syukuri, aku isi, aku manfaatkan dengan sebaik mungkin. Waktu bekerja dulu, aku bekerja dengan sebaik mungkin. Dan sekarang Allah menakdirkan aku untuk di rumah saja, dan aku memanfaatkan waktu aku di rumah itu dengan sebaik mungkin. Berusaha ya guys, semuanya masih berusaha belajar dan belajar. Jadi berusaha sebaik mungkin mengurus rumah, berusaha sebaik mungkin mengurus anak dan lain-lain. Kalian di luar juga pasti kayak gitu. Jadi jangan biarkan kehidupan mematahkan semangat kalian. Mungkin kehidupan tidak sesuai dengan harapan kalian, tidak sesuai dengan rencana dan angan-angan kalian, ya udah jalanin aja. Mungkin itu udah takdirnya dan kita harus jalani dengan sebaik mungkin. Yakinlah kalau seandainya hidup itu kita jalani dengan sebaik mungkin, insya Allah akan mendatangkan sesuatu keberkahan atau hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita, yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, Allah berikan lewat jalan itu. Seperti aku ini guys, nggak kebayang jadi ibu rumah tangga tetapi bisa menghasilkan dari rumah, nggak kebayang sama sekali. Karena dulu aku mikirnya menghasilkan itu ya udah dengan bekerja di luar rumah, aku mikirnya dulu kayak gitu, dan ternyata enggak loh guys, dan kalian juga pasti bisa. Udah cukup itu dulu video aku hari ini guys. Terlalu banyak juga aku cerita hari ini. Kalau seandainya ada yang baik, silahkan diambil. Kalau seandainya ada yang tidak baik, tolong diabaikan saja. Itu murni karena aku sebagai manusia terkadang tidak lepas dari sifat salah dan khilaf, tapi aku berusaha meminimalisir kesalahan itu guys. Semoga hal-hal sederhana ini tidak lain dan tidak bukan tujuan aku adalah membagi manfaat gitu kan, walaupun hal sederhana bermanfaat untuk orang lain, dan itu aku sangat senang. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu dukungannya. Ketemu lagi kita di video berikutnya, dan dadah. Assalamualaikum. I don't
never slow up, no I don't take shit.